Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sebentar. Apakah sudah tampak di layar kalian? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, di hadapan Anda, di sana ada sebuah segitiga. Ya, ada sebuah segitiga. Segitiganya adalah siku-siku. Ya, segitiganya di situ adalah segitiga siku-siku. Kita sebut saja, ya, A. Oh, kurang besar. Ya, A, B, C. Ya, segitiga A, B, C. Siku-sikunya ada di B. Ya, saya perbesar. Sebentar, saya perbesar aja supaya tampak jelas. Oke. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku ini kita tentukan saja, kita pilih salah satu posisi sudutnya, yaitu katakanlah sudut A. Kita namakan sudut theta. Ya, sudut theta. Nah, ini supaya kemarin pertanyaan dari siapa itu ya? Eben, Pak, theta itu apa? Ya kan? Kalau saya pakai alfa ya, itu hanya masalah penyebutan sudut saja. Ini namanya theta. Kalau alfa itu begini, kalau beta itu begini, gamma itu kayak gini, ya. Nah, itu salah satu simbol-simbol yang ada di matematika yang biasanya dipakai di sudut. Nah, kalau kita melihat pada segitiga ABC ini, ya, pada segitiga ABC, sudut theta itu ada di posisi A. Ya, maka ada beberapa istilah. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami baik-baik. Ya, nah saya menggunakan istilah bahasa Indonesia saja. Ya, sebenarnya ada istilah proyeksi dan macam-macam, ya. Nanti malah bingung. Kita pakai istilah bahasa Indonesia saja. Theta ini posisinya di situ ya. Nah, ada yang namanya sisi miring. Sisi miring itu apa? Sisi miring adalah sisi yang ada di hadapannya sudut siku-siku. Jadi berseberangan atau berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Theta, ini dia di depannya ada sisi BC. Nah, di depannya itu adalah sisi depan. Nah, saya singkat D, depan. Yang tadi AC adalah miring. Kemudian AB, nah ini adalah sisi samping. Nah, sisi samping. Ya, oke. Nah, ada beberapa istilah trigonometri. Yang pertama adalah sinus. Nah, sinus. Sinus sudut, sinus theta. Biasa disingkat sin. Nah, sin theta. Nah, sin theta itu adalah perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring. Biasa biasa disebut si demi, nah gitu. Si demi. Untuk mencari sinus itu depan per miring. Nah, kemudian ada kosinus. Kosinus theta itu biasa disingkat cos. Ya, nah, cos. Cos theta, ingat kosami. Tadi si demi, sekarang kosami. Samping per miring. Nah, kayak gitu. Kemudian ada tangan. Ya, tangan biasa disingkat tan. Bisa ditulis tan atau ada yang nulis TG. Nah, tan theta itu sama dengan ingat tan desa. Ingat tan desa. Tandes. Tangan itu adalah depan per samping. Jadi kita punya 3 rumusan, yaitu sin demi, yaitu sinus, yaitu perbandingan antara depan dibagi dengan miring. Kemudian tangan, perbandingan antara depan per samping. Kemudian kosinus, perbandingan antara samping per miring. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ya, coba kita punya sebuah ngapain tuh? Saya punya contoh saja, sebuah segitiga siku-siku.
Ya, punya segitiga siku-siku. Saya sebut saja ini alfa. Ya, alfa. Supaya kita mengenal ada simbol lain selain beta. Segitiga siku-sikunya ini, ya, dia punya ukuran di sini 5, di sini 13. Sebut saja PQR. Segitiga ini adalah segitiga yang tidak lengkap. Ya, kalau Anda melihat segitiga PQR ini, segitiga siku-siku, segitiga yang nggak lengkap. Nggak lengkapnya apa? Ada satu sisi yang kita nggak tahu. Ada satu sisi yang kita nggak tahu. Sisi apa? QR. Bagaimana cara mendapatkan QR? Ayo silakan berpendapat. Bagaimana cara kita mendapatkan QR? Rumus Pitagoras. Pakai Pitagoras. Oke, saya mau dengar suaranya Firni. Bagaimana Firni menurut kamu? Apa yang harus saya tulis? QR kuadrat sama dengan apa, nak? Iya, Pak. QR kuadrat sama dengan apa? Kenapa Pak di saya putus-putus? QR kuadrat sama dengan apa? Sama dengan apa ini rumusnya? Oke, kan Pitagoras ya itu ya. Ya saya ganti aja wes. Loren gimana Loren? QR kuadrat sama dengan apa, nak? Akar PR kuadrat kurang akar PQ kuadrat. Oke, maksudnya benar, cuman penyebutannya kurang tepat. Jadi kalau di situ Iya, Pak Galih, kan? Pak Galih sudah menuliskan QR kuadrat, maka Anda nulisnya PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Nah, begitu ya. Ya toh? Nah, selanjutnya kita coba masukkan ya PR kuadrat 13 pangkat 2. PQ kuadrat 5 pangkat 2. Ya, dikurangi ya kan? Nah, berarti 169 dikurangi 25. Nah, itu masih sisi QR dikuadratkan. Oke, berarti QR kuadrat sama dengan apa, nak? 144. Nah, maka dengan demikian panjangnya QR sama dengan apa? Akar 144 sama dengan 12. Ya kan? Nah, maka dengan demikian QR sudah jelas di sini 12. Nah, begitu. Ya toh? Nah, sehingga QR-nya sudah kita dapatkan 12. Nah, sudah lengkap sekarang sisinya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk perbandingan trigonometrinya? Ya, kita punya sin, cos, dan tan. Sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Tadi ingat sin, cos, tan. Sin adalah ingat si demi. Cos ingat kosami. Tan ingat tan besar. Nah, sekarang Pak Galih mau tanya ini ke Anda semua. Pada segitiga PQR, sisi depan itu sisi yang mana? PQ, QR, atau PR? Sisi depan sisi yang mana? Gabriel Michel? Sisi depan yang mana? Gabriela Michel? Yang tadi dapat 100? Satu-satunya anak yang dapat 100. Ya, pasti tahu nih depan samping miring ya. Nah, karena dapat 100 ya. Ayo sekarang saya tanya. Jawab. Mana sisi depan, samping, dan miring? Yang QR. QR, betul sekali. Yang QR. Ya, QR. Kalau sampingnya yang mana, nak? Samping yang mana? Yang PQ. Betul. Untuk yang miring? PQ. Untuk yang miring? Miring. PR. Betul. Wah, sempurna. Layak dapat 100. Luar biasa. Ya. Nah, begitu ya anak-anak yang lain ya. Ya, jadi kita sudah bisa menetapkan sisi depan,
samping, dan miring. Ya, nah sekarang tinggal kita mencari bagaimana untuk nilai perbandingannya. Ya, sin alfa. Nah, saya mau tanya ke Nuno. Nuno, berapa nilai sin alfa? Iya, Pak. 12/13. Betul, 12/13 berangkat dari depan per miring. Ya, depannya 12, miringnya 13. Luar biasa. Kemudian saya mau bertanya ke Wilson, Christian Wilson, cos alfa. Cos alfa tadi ingat cos sami, samping per miring. Apa ya? 15/30. 15? Enggak ada yang 15 di sana, Bro. 5/13. Oke, mantap. Terima kasih Wilson. Nah, sekarang untuk tangan. Saya mau tanya ke Li Jing. Jing, tangan apa Jing? Rumusnya tandes. Nah, Jing lupa ya, enggak apa-apa. Depannya berapa? 12/5. Mantap. 12/5. Iya. Terima kasih Li Jing. Asli Marietta. Terima kasih ya, Nak ya. Oke, terima kasih kepada Gabriel Michel, kemudian Nuno, kemudian siapa tadi? Wilson. Ya. Luar biasa. Jos, sekarang lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, Anda sudah tahu sin, cos, dan tan. Sekarang Pak Galih akan kembali ke sin. Ada perbandingan lain selain sin, cos, dan tan. Ya, ada perbandingan lain selain sin, cos, dan tangan. Yang namanya adalah kosekan. Kosekan. Nah, sebentar. Oke. Kosekan theta. Nah, biasa disingkat kosek. Nah, itu apa, Nak? Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi nilai sinnya dibalik. Kalau tadi Anda sudah mengetahui, sudah mengenal bahwa sin theta adalah depan per miring, ya kan? Maka untuk sin itu dibalik, bukan depan per miring, tapi miring per depan. Ya, nah ya itu kosekan. Kemudian ada lagi kebalikan dari kosinus, yaitu yang namanya sekan. Ya, sekan ini disingkat SEC begitu ya. Apa kebalikan dari cos? Jadi nilainya cos kita putar. Ya, 1/cos theta seperti itu. Ya, tampaknya tersendat-sendat di tempat Anda ya. Gak apa, ya. 1/cos theta. Yang tadi samping per miring sekarang miring per samping. Dibalik saja. Ya, dibalik saja. Nah, ini saya taruh di sini ya. Untuk terakhir yang namanya kotangan. Ya, tadi kan tangan theta ya. Nah, sekarang kotangan theta. Kotangan theta itu adalah kebalikan dari tangan, jadi 1/tangan theta. Kalau tangannya tadi adalah depan per samping, maka di sini kalau kotangan diputar samping per depan. Nah, sekarang itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kosekan itu nilai sinnya dibalik perbandingannya. Kalau sekan cosnya dibalik, jadi miring per samping. Kemudian kalau tangan kebalikan dari tangan, ya dibalik aja. Kembali ke sin. Saya perbesar. Terus. Nah, maka kosekan alfa. Nah, ini sama dengan apa, Nak? Dibalik aja, kebalikannya sin. Tadi yang sin 12/13, sekarang 13/12. Jadi Anda tidak perlu menghafal banyak-banyak. Nggak usah miring per depan, nggak usah. Pokoknya dibalik aja, nilai sinnya dibalik itu aja. Kemudian untuk kosinus. Tadi sekan ya. Sekan alfa ya. Jadi yang tadi kalau sekannya 5/13, cosnya adalah 5/13, maka sekannya adalah
13/5. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan tangan? Tadi tangan kan kebalikannya adalah kotangan ya. Kotangan alfa. Kalau tangannya 12/5 maka kotangannya 5/12. Begitu anak-anak ya. Jadi kita sudah belajar konsep dasar dari perbandingan sin, cos, dan tangan. Kemudian sekaligus dengan kebalikannya yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Barangkali kalau mau tanya sebelumnya boleh. Atau mau tanya yang soal kuis ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, jadi contoh kalau misalnya kita punya 5/6 pi radian, bagaimana merubah ke dalam derajat? Ya sudah, 5/6-nya kalikan dengan 180 derajat. Ya, ini. Kalau kita punya 5/7/12 pi radian. Nah, ini contohnya. Ya udah, saudara kalikan aja 7/12-nya dengan apa? Dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, silakan dihitung sendiri penyederhananya. Nah, kalau mengkonversi dari derajat menjadi pi radian, ya kan? Nah, contoh aja misalnya kita punya 60 derajat. Nah, ya udah berarti 60/180 derajat gitu ya. Nah, kalau kita satuin derajat dikali pi radian. 60 bagi 180 itu 1/3. 1/3 pi radian. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita mereview materi-materi kita kemarin. Baik, masih ada sisa waktu ya. Setelah ini silahkan Anda kerjakan ya post test ya, post test dari apa yang sudah Pak Galih jelaskan hari ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda memperhatikan pasti bisa. Ya, pasti bisa kalau misalnya Anda memperhatikan. Nah, ini untuk linknya ini saya sharekan aja ya. Saya bagikan aja supaya nanti Anda mungkin mau membuka-buka. Sebentar. Ya, silakan lihat di kolom komen. Kok nggak bisa? Bentar ya. Oh ini. Wah, lah. Bisa dibuka. Nah, oke. Link sudah saya sampaikan di kolom komen. Silahkan Anda coba. Kalau Anda mau join di situ, silahkan. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan post test? Ya, post test akan saya publish sebentar lagi, masih muter-muter. Bentar ya, masih muter-muter.
Harapan saya setelah Anda mempelajari, sudah kita belajar bersama tadi, Anda bisa jauh lebih paham, sehingga nilai dari setelah Anda pretest untuk post-testnya sekarang menjadi jauh lebih baik. Ya. Oke, silahkan lihat di GC Anda. Di GC 13.4. Baik, kita tutup dengan berdoa. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita syukuri pembelajaran kita hari ini. Meskipun nanti kita akhiri dengan berdoa, tapi sisa waktu silahkan Anda kerjakan post-testnya. Ya, di antara nilai pretest dan post-test nanti akan Pak Gali ambil nilai yang terbaik. Begitu? Baik, kita tutup dengan berdoa.